Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendy Wicaksono di channel kebanggaan buat saya sendiri, yaitu channel Hendy Manoid. Dan yes, OOH obrolan Om HWP kali ini agak sedikit berbeda ya, karena beberapa minggu yang lalu ditiadakan dulu karena narasumber-narasumber nggak ada yang bisa datang ke studio Hendy Manoid karena yes, kondisi Indonesia, kondisi dunia ini lagi kacau balau lah istilahnya karena si virus COVID-19. Cuma, yes, buat kalian yang ada di rumah, buat teman-teman fotografer yang lagi ada di rumah, biar ada tontonan, biar ada hiburan, obrolan Om HWP balik lagi tapi dengan metode online ya. Ada jaga jarak lah. Tetap stay at home nih, Iron Man lagi di rumah dan kali ini OOH-nya Iron Man mau ngobrol-ngobrol sama teman fotografer juga. Temennya Hendy Wicaksono maksudnya. Temennya Hendy Manoid. Salah mulu karena kebanyakan channel kayaknya. Jadi sekarang ini saya gitu ya lagi bareng sama Om Dery Martalova. Weh, Om Dery, apa kabar? Baik, Nah, luar biasa. Om Dery ini jauh-jauh ya. Banget nih. Ini kita nih jaga jaraknya jauh banget nih. Surabaya sama Pekanbaru. jauh. Ini udah jauh banget ini. Transit, yuk, transit. Apa kabar, Der? Baik, alhamdulillah baik. Aduh, sehat kondisi di Pekanbaru gimana? Ya, sehat. Ya, mas tetap ya di rumah aja, Gimana nggak nih? mana-mana. Wes, corona gimana nih? Apa namanya? Sudah sampai Pekanbaru belum? Sudah di Pekanbaru sampai hari ini itu yang Hmm. positif udah 3. Terus yang PDP kalau nggak salah sekitar 100-an orang gitulah. Ya, Banyak juga ya di sana ya. iya, cuman tetap Ada ya. yang meninggal juga nggak di sana? Yang meninggal baru 1. Waduh, semoga nggak nambah tuh, Der. Ya, mudah-mudahan aja. Makanya ya kita juga ya support lah pemerintah. Gak usah keluar-keluar aja, udah ngikut aja. Tapi kondisi di Pekanbaru gimana? Sepi dong? Sekarang sudah mulai sepi. Atau masih... Oh, udah mulai sepi ya? Sudah. Kalau ke mall sekarang udah kayak main zombie gitu, nggak ada orang. Iya, memang kalau mall itu lucu ya. Warkop-warkop dibubarin gitu ya. Tapi kalau mall nggak boleh tutup gitu. Iya. Tapi yang datang nggak ada kan? Iya sih, aneh sih. Tapi jujur aja aneh banget sih itu. Der, Ya. di nikahan-nikahan di Pekanbaru gimana? Wah, pada pospon sih kalau yang resepsi ya. Cuman ini kalau di kita masih ada ke depan ini masih dua sih dua klien yang tetap Wedding. kekeh bikin acara tapi cuma akad doang sih. Nah, Di itu bulan April ini. iya benar di bulan ini minggu depan. Oh, Jadi cuma akad doang, tapi ya memang cuma keluarga sih. Dan oh gitu. sesuai ya kalau kalau akad kan masih dikasih izin kan, tapi dengan catatan tidak lebih dari Yoi. 10 orang gitu. Oke, dan ada jaraknya gitu ya. Ya benar ada jaraknya. Terus seluruh yang ikut prosesi akad nikah itu pakai masker dan sarung tangan. Kita juga Oh, syaratnya kayak gitu. ya dari KUA-nya begitu. Jadi KUA-nya udah bilang kalau nggak bisa ikut aturan seperti itu, KUA-nya nggak mau nikahin. Oh. KUA-nya pulang. Jadi percuma ya di make upin, jadi percuma deh di make upin kan pakai masker nantinya. Iya sebenarnya gitu. Cuman ya Kan? klien yang kayaknya nggak tahu ya, mungkin ada pertimbangan lain yang buat mereka tidak nggak bisa ngundur acaranya mungkin karena mungkin ada bisa jadi yang keluarga cowok dari jauh mungkin udah kelanjur beli tiket segala macem kan, mungkin pertimbangan banyak hal lah Yoi. gitu. Jadi mau nggak mau akad sih mereka tetap bikin di tanggal yang sudah ditetapin sebelum corona ini datang gitu. Yoi, bener sih. Tapi resepsi-resepsi itu apa? Cancel atau diundur atau di reschedule tuh jadinya, Dar? Ya diundur sih, diundur. Dan Diundur ya. dan yang kita agak khawatirkan diundur pun kliennya belum ngasih jadwal karena masih Ya iyalah, masih nggak tahu kan belum ini jelas belum gitu. jelas ini sampai kapan gitu. Tapi kebanyakan Tapi memang yang kebanyakan yang sudah undur itu nyarinya bulan Juli. bulan Juli ya. Iya, Jadi setelah Lebaran lah istilahnya iya kayak gitu benar, ya. iya benar. Iya sih. Tapi
pandemi ini memang sih luar biasa sih. Dari ini juga info yang aku dapat tuh malah bisa-bisa worst case-nya tuh bisa sampai tahun depan malah kalau Indonesia kayak gini sih. Iya benar. Jadi memang parah banget sih. Ya pasti semua aspek industri semua kena ya. Wedding semuanya kena. Wedding tuh banyak banget loh ya. Iya Ada benar. fotografer, videografer, WO, makeup Iya. artist. Iya benar. Itu efek banget gitu. Tapi Apalagi buat mereka, heeh, sebenarnya nggak hanya kita Cica, maksudnya nggak cuma bisnis wedding. Kemarin aku ada semua sharing industri semua semua industri lah ya. semua bisnis. Aku kemarin juga tanya sama temanku, ada yang ada yang kayak bisnis main transport gitu, dia baru beli mobil Widih. sekian ratus unit, Hahaha. terus dia kan mobilnya masih kredit tuh. Nah sementara ya di masa pandemi ini mana ada yang mau naik travel kan? Oh iya, benar pada sih. pada serem gitu, maksudnya ya kalau kalau nggak urgent pun kayaknya mereka juga Ah, jadi ya semuanya nurun gitu. Terus temanku ada yang kemarin yang main sapi juga gitu, karena di tempat dia ngambil sapi lockdown, ya sapinya nggak bisa berangkat. jadi nggak bisa dikirim ke tempatnya dia. Nggak bisa karena kalau berenang jauh cak sapinya. Wah iya itu parah banget memang ya. Ini emang luar biasa sih dari emang semua aspek kena ya. Nggak cuma industri-industri wedding doang. Memang bener kamu bilang tadi memang semuanya udah kena. Tapi paling kasihan lagi gini Der. Kalau misalnya kita ini teman-teman fotografer itu ya yang mencari nafkah, mencari penghasilan tuh cuma di dunia industri wedding. Berasa Dengan banget. kondisi corona kayak gini itu kan otomatis kan mereka nggak punya pemasukan nih ya. Iya benar. Mereka foto weddingnya di cancel sampai batas waktu yang nggak bisa ditentukan. Padahal kehidupan mereka harus terus berlangsung. Iya. Kalau diri lu sendiri di Pekanbaru gimana Der? Ya, yang pasti ya apa cuy ya, penghematan ya besar-besaran lah. Oke. Terus yang nggak Jadi nggak foya-foya lagi ya, nggak Iya. upgrade barang lagi ya, ya nggak upgrade dulu, nggak hype dulu ya kan. Jadi nggak hype dulu ya. sementara nggak investasi alat dulu karena memang ini kan semua orang kaget ya. Jadi nggak tahu, nggak ada yang bisa memperkirakan ini selesainya kapan kan, nggak ada yang tahu. Jadi kita minimal safety buat hari-hari dulu aja gitu. Iya sih. Tapi kamu sendiri di Pekanbaru gimana Der? Selain bisnis fotografi di Martalova Foto gitu ya, ada nggak sih bisnis lain yang paling nggak selama efek corona ini, selama efek virus COVID-19 ini masih bisa ada pemasukan dari bisnis lain? Kan ada tuh teman-teman yang sudah ya paling enggak mereka sudah memikirkan hal ini kalau bisnisnya dia nggak cuma di dunia industri wedding aja gitu. Ya benar. Ya Kalau lu sendiri gimana? kalau sebelumnya malah malah ini sebenarnya kebalikannya Cak. Jadi sebelumnya itu aku ada bisnis lain. Tapi justru Oh tahun gitu. ini malah nggak ada, malah cuma emang foto doang. Oh gitu. Kalau boleh tahu bisnis selain industri food wedding apa Der? Apa Der? Sebelumnya itu ada kafe, terus Oh, oke. ada minimarket juga. Jadi ya gitu. Tapi ya udah nggak jalanin ya. Jadi mau lebih fokus ke Sebelum foto. corona udah nggak jalan. Udah nggak jalan juga. Emang fokus di Oke. foto sih gitu. Berarti ketika bisnis efek corona ini ya udah, Ya udah. lo juga harus pikir Ya, beribu-ribu kali ya. iya benar. Luar biasa sih Der. Memang ini musibah buat kita semua kayaknya Der ya. Ya, Teman-teman foto itu juga gak ada yang berhenti untuk sambat gitu ya. ya yang penting sih Ya jangan panik memang aja sih, Cak. iya sih. Tapi memang sih virus ini tuh memang kalau dilihat itu apa ya? Beberapa orang memang menyarankan untuk tidak panik ya. Tapi Tapi orang stres. Indonesia itu Der, orang Indonesia enggak, orang Indonesia itu kalau kalau misalnya nggak ditakut-takutin, ini bukan masalah nakutin-nakutin atau hal yang negatif ya, maksudnya tuh kita tahu ini hal yang bisa memperparah kalau kita nggak ikutin aturan pemerintah, nggak stay at home atau kita menghindari dulu lah kongko-kongko gitu ya, menghindari. Tapi kalau buat aku sih Der, orang Indonesia itu emang harus tahu emang virus ini memang benar-benar luar biasa kalau kita nggak mengikuti aturan pemerintah. Nah, kadang-kadang mereka itu cuma memikir, pemerintah sudah datengin obat corona nih, Ya, udah datengin tenaga medis, maksudnya udah datengin tes
swab test gitu dari luar negeri gitu. Jadi mereka udah tenang-tenang aja. Oh, banyak yang anak muda masih sehat gitu, ada yang bisa sembuh. Akhirnya mereka menyepelekan gitu loh. Iya benar-benar. Kayaknya di Indonesia tuh emang harus ditakut-takutin. Maksudnya emang harus tahu gitu. Ini benar-benar melakukan hal yang sepele. Kan dikasih hal yang sepele kecil aja udah. Iya benar-benar. Apalagi ini cuma himbauan doang kan, Der ya. Ini beberapa hari yang lalu aku udah sempat sharing sama teman-teman di Riau. Jadi ada di beberapa daerah itu masih ada resepsi, Cak. Masih ada resepsi. Iya, dan seperti biasa. Aduh. Dan nggak ada Di sanit di di daerah di Riau. nggak dibubarkan tuh. Nah, itu dia. Makanya aku sampai ya mungkin lebih apa ya, ke edukasi dikit ke temanku yang di sana, minimal ya dia mungkin kasih edukasi ke kliennya gitu loh. Kalau ini nggak main-main gitu. Iya, Iya, benar-benar. tapi kliennya malah bilang dia lebay. Terus kalian dibilang teman lu tuh lebay. Wah, Ya, ini yang salah mentalnya siapa ya sebenarnya? Mental orang Indonesia kebanyakan masuk kayak gini. Ya memang sih banyak juga yang masih kongko-kongko di warkop-warkop kayak gitu ya. iya benar. Ya, ya kalau oke lah, nggak apa-apa sih kalau untuk sekarang kita lebay sih nggak apa-apa daripada kena. Iya, memang Daripada harus kena, lebay sih. daripada kena gitu. Betul. Iya. Kalau kalau punya klien sih memang kalau ada kayak gini. Dulu aku terakhir ini aku memang ada klien gitu ya yang menanyakan, "Mas, nih gimana nih? Ada efek corona mau terus foto nggak?" Kebetulan waktu itu cuma foto keluarga gitu. Iya. Ya secara tegas sih mungkin ketika aku lihat, oh ini mas kayaknya berbahaya deh, aku terlalu banyak berdekatan atau gimana, akhirnya aku cancel, mending diundur aja. Iya benar. Iya sih memang harus begitu gitu, mending hancur di awal sih pada ini nggak jelas gitu kan ya. Waduh. Nah gitu, jadi sharing sama teman-teman ya masih ada yang itu apa motret seperti biasa Masih ada motret. gitu. Ada yang lagi acara dibubarin. Ya, Ada juga yang dibubarin. ada banyak. Nah kayak gitu, Banyak. Itu kan kalau kalau udah seperti itu kan yang malu kan nggak cuma tuan rumah kan, semua vendor. Semua iya vendor kan sih. jadinya malu gitu. Ya, Dan malah buang-buang duit juga kan ya. dan bahkan ada salah satu temanku itu nyiasatin dia bikin satu kontrak baru, jadi dia nggak mau kayak dijebak sama kliennya gitu loh. Jadi misalnya nih kliennya ngomong cuma akad doang, tahu-taunya kan ada kayak apa mini resepsinya gitu aja setelah akad gitu loh. Oh, Nah, iya iya iya. jadi dia bikin satu kontrak baru yang dia buat kalau ada apa? Kalau ada pembubaran dari pemerintah atau kepolisian dan itu melibatkan vendornya dia minta itu apa tanggung jawab penuhnya dari si klien. Kalau ada apa-apa gitu Pintar kan. tuh. Jadi buat safety sih bagus sih itu. Jadi ya kita kan nggak tahu kan tipe kliennya macam-macam ya. Iya betul. Kita nggak akan tahu itu. Enggak mas, cuma akad doang kok gitu. Yang datang 100. Iya, itu memang parah. Parah banget tuh. Iya, yang benar. Jadi kayak kejebak gitu ya. Iya, tapi ada juga yang emang udah justru vendornya yang nolak ya. Jadi memang maaf Oh, oke. karena corona kita nggak ngambil gitu. Nggak ngambil. Ya, cuman perbandingannya mungkin 1:10 ya, Cak, karena karena mereka kan ya ini pertama udah dekat momen puasa ya. Jadi ini sebenarnya momen Iya betul betul. ya teman-teman momen kita semua buat nabung kan ya. Untuk Iya. persiapan puasa. Walaupun sebenarnya persiapannya harus dilakukan jauh hari, cuman ya biasanya kan kebanyakan gitu kan buat persiapan THR segala macam kan. Udah dimulai dari bulan ini nih sebenarnya gitu. Iya sih. Memang ini wabah ini memang nggak berimbas buat orang yang terkena saja, tapi memang seluruh orang Iya, betul. memang terkena dan memang solusinya memang kita semua memang harus bersama-sama peduli sih ya, paling nggak peduli. Yang paling dekat ya dengan cara kita sebagai wedding photographer ya, kita harus benar-benar tegas sih. Ya, Paling nggak untuk menolak klien, jangan mikirnya cuma cuan, lu butuh betul. butuh uang, lu butuh butuh penghasilan, semuanya juga seperti itu gitu. Cuma kalau kita emang disuruh harus stay at home, ya udah stay at home gitulah. Iya. Nah, HWP Kerja sendiri kalau gimana, memang Cak? bisa. HWP kebetulan HWP itu baru ada klien tuh alhamdulillah setelah lebaran. Oke. Jadi belum ada tanda-tanda Jadi nggak awal-awal bulan ini belum ada. Untuk wedding loh ya, untuk wedding, kerjaan di wedding. Tapi untuk HWP sendiri kebetulan aku sendiri emang ada bisnis di luar industri wedding. Oke. Di dunia Hot Wheels. Jadi ya Nah, untuk saat kalau ini si untuk Hot Wheels-nya menghidupin. sendiri gimana, Cak?
Sama corona gimana Ini nih? sih so far sih alhamdulillah masih berjalan seperti biasa sih, Der. Iya, alhamdulillah masih berjalan seperti biasa. Ya udah Nggak aku ada. jual grill aja, Cak. Udah, itu semua kamera lu. Kamu kan sultan nih di Pekanbaru. Itu semua dijualin udah. Ini saatnya kita untuk menjualin aset-aset yang nggak berguna, yang terlalu banyak tersimpan di dry box. Ini saatnya untuk dijualin. Cuma salah satu, Der, mikirnya, Der. Emang mau ada yang beli apa ya? Iya, nggak ada, nggak bakal ada yang beli. Ya udah lah, Der, ini udah Mungkin bisa dilihat kan kayak ya apa situs-situs kayak Topet bla bla Iya, bla kan. Pasti lagi banyak promo gila-gilaan, cuman yang belanja nggak ada. iya. Ya Ya inilah bukan kalau itu juga, kita Cak, ya dibarengi dengan naiknya dolar kan nggak lucu kan. naiknya dolar. Betul. Benar banget itu. Dan satu lagi memang disinilah mungkin para fotografer mungkin saatnya memang harus sudah berpikir ya. Kalau mereka mau berbisnis di dunia industri wedding, paling nggak mereka juga harus memikirkan industri lain di dunia di luar wedding. Pasti mereka harus punya gitu loh. Karena kalau udah kejadian kayak gini, kita baru kerasa gitu. Kalau kalau rasanya kenapa gitu kita kok cuma di industri wedding doang gitu. Ketika kondisi kayak gini, kita udah nggak bisa apa-apa. Oke, Der. Oke, Thank you banget. Ini sama-sama, udah Cak. hampir 15 menit atau udah 15 menit ini. Ya. Thank you banget sudah obrolan jarak jauh kali ini. Dan buat kalian yang di rumah, thank you juga yang sudah nonton. Semoga obrolan Om HWP ini bisa membuat apa ya? Kalian-kalian yang berada di rumah sedikit punya hiburan lah, biar nggak bosan, biar nggak jenuh. Dan pastikan juga buat kalian semua untuk selalu ikutin anjuran pemerintah, stay at home. Ini juga Jokowi kayaknya udah mengeluarkan apanya aturan yang sepertinya lockdown versi KW, tapi emang itu tujuannya juga sebenarnya udah baik sih, udah benar dan udah tepat. Jadi kita doain aja biar wabah corona ini biar segera berakhir, biar kita semua bisa kembali ke aktivitas normal seperti dahulu kala. Oke, Der, thank you banget sekali lagi. Terima kasih. Saya undur diri. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.